wabarakatuh. Hai, halo, apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang bilangan bulat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah pembelajaran kali ini Ananda dapat menyelesaikan permasalahan bilangan bulat dalam soal cerita. Tetap semangat, konsentrasi, dan selamat belajar. Kita lihat contohnya ya. Seorang penyelam berada di taman laut. Ia menyelam sejauh 45 meter di bawah permukaan laut. Lalu, ia turun lagi sejauh 20 meter. Setelah itu, ia naik lagi sejauh 30 meter. Sekarang, penyelam tersebut berada pada kedalaman berapa ya? Kita lihat. Untuk di bawah permukaan air laut, itu berarti tandanya negatif ya. Penyelam itu sudah berada di kedalaman 45 meter. Atau di sini karena di bawah permukaan air laut, makanya menjadi negatif 45 meter. Lalu ia turun lagi. Jadi kita tambah sejauh 20 meter. Berarti menambah negatif 20 meter. Kita jumlahkan dulu ini. Hasilnya adalah negatif 65 meter. Setelah itu, ia naik lagi sejauh 30 meter. Berarti berlawanan. Maka, yang tadinya berada di posisi negatif 65, dia naik lagi ke atas. Maka kita tambah positif 30 meter. Karena berlawanan. Maka hasilnya adalah negatif 35 meter. Jadi, penyelam itu berada di kedalaman negatif 35 meter. Atau artinya di sini berada pada kedalaman 35 meter di bawah permukaan air laut. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Sebotol minuman dimasukkan ke dalam kulkas yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius. Ketika dikeluarkan dari kulkas, suhu minuman itu naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Hitunglah suhu minuman setelah 12 menit. Jadi yang diketahui dari soal ini, berarti suhu awal minumannya adalah negatif 6 derajat Celcius. Setelah itu minumannya dikeluarkan. Nah, setelah 12 menit, jadi berapa derajat minuman itu? Kita jawab. Pertama, kita hitung dulu kenaikan suhu selama 12 menit. Karena naiknya setiap 3 menit, maka kita hitung dulu berapa kali minuman itu naik setelah 12 menit. Jadi, 12 menit kita bagi dulu dengan 3 menit. Hasilnya adalah 4. Jadi, minuman itu mengalami 4 kali kenaikan suhu.
1 kali kenaikan suhu adalah 2 derajat Celcius. Maka ketika 4 kali naik, suhunya menjadi 4 kita kalikan dengan 2 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Nah, kita ingat lagi, suhu awal minuman itu adalah negatif 6 derajat Celcius. Maka, negatif 6 derajat Celcius kita tambah dengan kenaikannya, yaitu 8 derajat Celcius. Berapa ya hasilnya? Kita lihat di sini, penjumlahan yang berbeda tanda. Berarti kita tinggal kurang ya. Kita lihat lebih banyak yang positif. Maka hasilnya ini adalah 2 derajat Celcius. Jadi suhu minuman itu setelah 12 menit, suhunya adalah 2 derajat Celcius. Kita lihat contoh ya. Diketahui suhu udara di dalam ruangan pendingin adalah negatif 6 derajat Celcius. Jika suhu udara di luar pendingin pada saat itu adalah 32 derajat Celcius, selisih udara di luar dan di dalam ruangan adalah berapa ya? Kita lihat di sini kata kuncinya adalah selisih. Selisih itu berarti pengurangan. Nah, kita jawab. Untuk menghitung selisih, maka kita lihat suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Suhu tertingginya adalah 32 derajat. Dan suhu terendahnya adalah negatif 6 derajat Celcius. Maka untuk menghitung selisih, 32 derajat Celcius kita kurangi dengan negatif 6 derajat Celcius. Ingat pembelajaran sebelumnya, untuk mengurangi kita gunakan TTL. Maka 32-nya tetap, tambah, berarti kurangnya jadi tambah, lawan dari negatif 6 derajat Celcius adalah positif 6 derajat Celcius. Sesudah ini kita tinggal tambahkan saja. Hasilnya adalah 38 derajat Celcius. Jadi, selisih udara di luar dan di dalam ruangan adalah 38 derajat Celcius. Ingat, untuk menghitung selisih, tentunya yang tertinggi dikurangi yang terendah. Contoh berikutnya. Kita lihat di sini. Dari ramalan cuaca kota-kota besar di dunia, tercatat suhu tertinggi dan terendah sebagai berikut. Moskow terendah negatif 5 derajat Celcius dan tertinggi 8 derajat Celcius. Meksiko terendah 17 derajat Celcius dan tertinggi 34 derajat Celcius. Paris terendah 3 derajat Celcius dan tertinggi 17 derajat Celcius. Dan Tokyo terendah negatif 2 derajat Celcius dan tertinggi 25 derajat Celcius. Perubahan suhu terbesar terjadi di kota. Nah, untuk soal ini kita harus mencari dulu selisih setiap kota ya. Yang pertama kota Moskow dulu. Yang tertingginya 8 derajat Celcius, terendahnya negatif 5 derajat Celcius. Kita kurangi ya. 18 derajat Celcius dikurang negatif 5 derajat Celcius. Kita gunakan TTL lagi. Jadi 18 derajat Celcius kurangnya jadi tambah, lawan dari negatif 5 derajat Celcius adalah positif 5 derajat Celcius.
Jadi untuk Moskow selisihnya adalah 23 derajat Celcius. Setelah Moskow kita lihat Meksiko. Meksiko tertingginya 34 derajat Celcius, terendahnya 17 derajat Celcius. Maka untuk Meksiko 34 derajat Celcius kita kurang dengan 17 derajat Celcius. Hasilnya adalah 17 derajat Celcius. Ini adalah perubahan suhu di kota Meksiko. Selanjutnya di Paris. Di Paris itu tertingginya 17 derajat Celcius dan terendahnya 3 derajat Celcius. Kita tinggal kurangi lagi untuk perubahan suhu di kota Paris. 17 derajat Celcius dikurang 3 derajat Celcius. Hasilnya adalah 14 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk di kota Tokyo. Di kota Tokyo tertinggi 25 derajat Celcius dan terendahnya negatif 2 derajat Celcius. Kita kurangin lagi suhu tertinggi dan suhu terendah. Maka 25 derajat Celcius kita kurang dengan negatif 2 derajat Celcius. Kita gunakan TTL karena ini bentuknya pengurangan. 25 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius. Hasilnya adalah 27 derajat Celcius. Kita lihat dari keempat kota ini, mana yang perubahannya terbesar yang paling tinggi? Ya, perubahan tertinggi adalah di kota Tokyo. Kita lihat kota Tokyo 27 derajat Celcius. Di antara kota-kota lain adalah perubahannya yang terbesar. Kita lihat contoh lain ya. Freezer A dan freezer B memiliki suhu yang berbeda. Suhu di freezer A adalah negatif 18 derajat Celcius. Dan suhu di freezer B adalah negatif 12 derajat Celcius. Jika suhu di freezer A dinaikkan 5 derajat Celcius, selisih kedua freezer itu adalah. Untuk menjawab soal ini, berarti kita perhatikan dulu suhu di freezer A. Suhu di freezer A itu dinaikkan sebanyak 5 derajat Celcius. Maka kita hitung dulu ya, berapa suhu di freezer A setelah dinaikkan 5 derajat Celcius. Awalnya suhunya adalah negatif 18 derajat Celcius. Jadi, negatif 18 derajat Celcius kita tambah dulu dengan kenaikannya yaitu 5 derajat Celcius. Ini adalah penjumlahan yang berbeda tanda, jadi kita tinggal kurangi ya. Tapi kita lihat yang lebih banyak adalah yang negatif. Maka ini hasilnya adalah negatif 13 derajat Celcius. Setelah itu, kita mau menghitung selisih di antara kedua freezer, ya. Maka selisih keduanya adalah negatif 12 derajat Celcius, kita kurang dengan negatif 13 derajat Celcius. Ingat, untuk selisih kita pilih suhu yang lebih tinggi, dikurangi dengan suhu yang lebih rendah. Suhu yang lebih tinggi adalah negatif 12. Maka kita pilih negatif 12 derajat Celcius. Nah, kita gunakan TTL. Kurangnya jadi tambah. Negatif 13 derajatnya, lawannya menjadi positif 13 derajat Celcius. Maka hasilnya adalah positif 1. Jadi, selisih antara kedua freezer itu adalah 1 derajat Celcius. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini.
Pada hari ini kita sudah membahas tentang menyelesaikan bilangan bulat dalam soal cerita. Semoga Ananda bisa paham dan mengerti ya. Semoga juga Ananda tetap semangat dan tetap juara. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi